Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Teks yang menjadi menu sarapan hari ini pasti tidak asing lagi di telinga kita, karena sudah sering kita dengar sebagai teks dalam liturgi doa pengakuan dosa, khususnya di lingkup GKI, Gereja Kristen Indonesia. Sejatinya, teks yang ditulis oleh Nabi Yesaya ini memang menggambarkan betapa besarnya dosa yang dilakukan bangsa Israel, dan sekaligus juga menggambarkan betapa besarnya kasih pengampunan Allah kepada umatnya tersebut. Yesaya mengawali dengan pernyataan Tuhan yang berbunyi, marilah baiklah kita berperkara. Pernyataan ini biasanya terjadi di ruang pengadilan, sebuah istilah yang umum untuk membawa masalah ke dalam persidangan peradilan yang jujur antara hakim yang mengadili dengan terdakwa yang diadili. Jelas bahwa dalam hal ini Tuhanlah yang akan mengadili dan berlaku sebagai hakim yang mengajak berperkara dengan umatnya yang berdosa, yaitu bangsa Israel yang berlaku sebagai terdakwa. Sebagai terdakwa, bangsa Israel tanpa perdebatan jelas-jelas berdosa, dan betapa besarnya dosa mereka digambarkan oleh Nabi Yesaya dengan dua analogi, yaitu seperti kirmisi dan seperti kain kesumba. Bagi bangsa Israel yang diajak untuk berperkara, jelas bahwa kirmisi dan kain kesumba bukan merupakan sesuatu yang asing, karena mereka tahu persis akan hal itu. Tetapi bagi kita yang bukan bangsa Israel dan bahkan hidup pada masa kini, mungkin sama sekali tidak dapat membayangkannya. Apakah kirmisi dan kain kesumba itu? Kata kirmisi memang sering muncul dalam Alkitab, tetapi kata kesumba ternyata hanya muncul satu kali, yaitu dalam teks Yesaya pasal 1 ayat 18 yang menjadi menu sarapan hari ini. Kirmisi merupakan terjemahan dari kata Ibrani shani, sedangkan kain kesumba merupakan terjemahan dari kata Ibrani tola. Keduanya mengacu kepada jenis pewarna kain yang dikenal bangsa Israel, dan oleh karenanya lebih tepat diterjemahkan sebagai merah kirmisi dan merah tua. Sejatinya ketika kedua kata Ibrani shani dan tola ini digabungkan, maka tolaat shani berarti kain kirmisi. Keluaran pasal 26 ayat 1 dan bilangan 4 ayat 8. Selain itu ada juga kata Ibrani karmil yang lazim diterjemahkan sebagai kain kirmisi. 2 Tawarikh pasal 2 ayat 7 dan pasal 3 ayat 14. Kirmisi sendiri sejatinya merujuk kepada sejenis kutu yang menghasilkan warna merah tua keungu-unguan yang sering digunakan sebagai warna celup kain yang mahal harganya. Oleh karena itu, memakai kain kirmisi bagi orang Ibrani bukan semata-mata untuk menunjukkan keindahan, melainkan lebih untuk menunjukkan kekayaan. Jadi warna merah kirmisi atau merah tua secara umum dipahami sebagai warna kehormatan atau kemewahan yang melambangkan status kekayaan seseorang. Tetapi secara khusus warna yang serupa dengan warna darah tersebut juga dipakai untuk melambangkan dosa. Kain yang dicelup minimal 2 kali dalam larutan kirmisi akan menghasilkan warna yang tahan lama dan tidak luntur meskipun sering dicuci dan dijemur, sehingga boleh dikatakan bahwa segala usaha manusia tidak akan dapat menghapus warna merah kirmisi. Melalui Yesaya, fakta ini dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kepada bangsa Israel bahwa noda dosa sudah mencemarkan hidup mereka sedemikian parah,
sehingga tidak ada usaha manusia apapun, termasuk perbuatan baik, ibadah, kurban persembahan, doa-doa, atau ritual apapun yang dapat menghapusnya. Yesaya pasal 1 ayat 11 sampai 15. Marilah, baiklah kita berperkara. Demikian firman Tuhan selaku hakim yang mengadili bangsa Israel, selaku terdakwa yang jelas-jelas terbukti melakukan dosa yang teramat besar dan berat. Tentu bangsa Israel was-was mendengar keputusan Tuhan yang akan menjatuhkan hukuman setimpal dengan segala dosa mereka. Tetapi ternyata keputusan perkara itu sangat mengejutkan, karena Tuhan dengan kasih-Nya yang teramat agung dan mulia berkenan memberi pengampunan serta menghapus segala dosa umat-Nya. Bahkan memulihkan kehidupan mereka yang telah tercemar noda dosa, semerah kirmisi dan kain kesumba, menjadi seputih salju dan bulu domba, yaitu warna putih bersih yang secara rohani melambangkan kekudusan. Daniel pasal 7 ayat 9, Matius pasal 28 ayat 3, Markus pasal 9 ayat 3, Wahyu pasal 1 ayat 14. Hukum Tuhan jelas dan tegas. Upah dosa adalah maut. Dosa harus mendapat hukuman. Tetapi apabila bersedia bertobat, maka kasih pengampunan Tuhan akan menutupi segala dosa tersebut. Itulah sebabnya melalui Yesaya Tuhan bersabda, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Yesaya pasal 1 ayat 16 dan 17. Jadi, pertobatan adalah syarat mutlak untuk menerima kasih karunia pengampunan dari Tuhan yang tidak hanya menghapus segala dosa kita, melainkan juga memulihkan hidup kita yang telah tercemar noda dosa, semerah kirmisi dan kain kesumba, menjadi seputih salju dan bulu domba. Sebab jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9. Kau